Shalom ladies, Happy New Year. Bagaimana kabarmu hari ini? Kita berjumpa lagi dalam ibadah Woman of Impact online service. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pastor Antonio Yusuf. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari sama-sama kita bersyukur saudara. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan, terima kasih buat karena begitu besar kasih-Mu bagi kami, menyelamatkan hidup kami, memberkati kami Tuhan, sehingga kami hidup di awal tahun ini Bapa. Terima kasih. Ucapan syukur kami berikan kepadamu. Pujian sembah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Bersama dengan keluarga bersyukur bersama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, selama hidupku, ku sembah Kau Yesus. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari mulai ucap syukur. Bapak Ibu Saudara katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pujian kami berikan, sembah kami bagi-Mu ya Tuhan. Inaralalaba yaralalaba shanaralalaba yaralalaba Hiribinaralalaba yaralalaba shanaralalaba yaralalaba Hiribinaralalaba yaralaba si. Haleluya, haleluya. Oh,
Kami rasakan hadirat-Mu saat kami menyembah-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas saat kami memuji. Damai sejahtera sukacita melimpah atas hidup kami. Di rumah-rumah Engkau hadir saat ini Bapa. Keluarga lepas keluarga diberkati oleh Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Sebab Engkau Raja Shalom hadir di rumah kami, hadir di hidup kami. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan kami berikan kepada-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi, di tempat maha. Mari sambil angkat kedua tangan kita, sama-sama kita katakan, di tempat maha tinggi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan kami hari-hari ini, bahkan di tahun yang baru ini Bapa, kami terus mau percayakan janji-Mu, bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau Bapa yang baik, tidak pernah gagal, tidak pernah lalai menepati setiap janji-Mu dalam hidup kami. Biar hidup kami sepanjang tahun ini terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Percayakan janji-Mu dan berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya.
Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kami terus mau berharap hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Nyatakan kerinduanmu saat ini saudara. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah Kau. Oh, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kami sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Mari sambil angkat tangan sama-sama katakan, ku sembah sujud kepadamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah wanita dari Rayon 1D ini. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk Bapak Ibu sekalian. Kita percaya tahun 2023 akan jauh lebih baik dari tahun yang lalu, karena setiap kita akan bangkit dan jadi pemenang. Pak, Bu, Saudara, hari ini saya mau bicara satu hal yang sederhana. Mari kita buka dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-6 berkata demikian. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Pak, Bu, Saudara, ini adalah kisah tentang Elia. Ketika bagaimana ia dalam kondisi depresi, dalam kondisi putus asa dan ketakutan, sedang dikejar-kejar oleh Isabel dan pasukannya. Dan dia bersembunyi di sebuah celah gunung. Dalam keletihan secara fisik, secara jiwa maupun secara roh, dia tertidur, Alkitab katakan. Dan saudara, ada hal yang ajaib yang Elia alami dalam peristiwa ini. Apa itu? Di tengah-tengah tidurnya, tiba-tiba dia dibangunkan oleh malaikat. Dan begitu dia bangun, di sebelah kepalanya sudah ada roti bakar dan kendi berisi air minum. Dan malaikat itu memberikan instruksi kepada Elia berkata, "Bangun dan makanlah. Sebab nanti kalau engkau nggak bangun dan nggak makan, perjalananmu akan terlalu jauh bagimu."
Terjemahan lain dikatakan, nanti perjalananmu akan terlalu sulit bagimu kalau engkau tidak bangun dan makan dengan apa yang surga sudah siapkan dan sediakan buat Elia. Pak Bu Saudara, Elia ngalamin mujizat. Kali itu bukan lewat burung gagak yang membawa roti, bukan lewat seorang janda miskin yang memberikan roti, bukan. Tapi kali itu langsung surga menyediakan roti dan air minumnya lewat tangan malaikat. Dan Elia makan roti bakar dan minum dari kendi tersebut. Alkitab mencatat tadi ayat yang kita baca, dia sanggup berjalan 40 hari 40 malam sampai ke destiny atau tempat yang Tuhan memang sudah siapkan buat Elia, yaitu Gunung Horeb. Bayangkan, cuman makan sepotong roti dan minum dari kendi, dia kuat jalan 40 hari 40 malam. Itu adalah kekuatan supranatural, berkat yang Tuhan siapkan untuk Elia. Untuk apa? Untuk dia bisa melanjuti perjalanannya sampai ke destiny atau tujuan yang memang Tuhan sudah tetapkan buat Elia, yaitu Gunung Horeb. Pak Bu Saudara, saya percaya 2023 ini ada sebuah destiny, ada sebuah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dan siapkan untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan bagian kita sama seperti Elia. Bagian kita bangun dan makan. Pak Bu Saudara, dua kata ini, bangun dan makan. Apa itu bangun? Saya ambil dari Roma 13 ayat 11 sampai yang ke-14. Roma 13 ayat 11 berkata demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Apa itu bangun, Pak Bu Saudara? Roma, Rasul Paulus memberikan pengertian, dikatakan bangun dari tidur. Saya percaya kondisi bangun adalah kondisi di mana seseorang sudah sadar. Tidak lagi di bawah alam mimpi, tidak lagi di bawah alam sadar, tapi di dalam kondisi sudah sadar. Apa itu sadar? Sadar artinya dia sudah terbangun, dia sudah tahu, dia sudah tersadar, nalarnya sudah jalan, dan dia aware atau tahu dengan kondisi sekitar. Orang yang bangun, orang yang sadar, orang yang tahu kondisi sekitar, kondisi dirinya, kondisi sekitarnya, dia tahu. Contoh, ketika gempa melanda Jakarta beberapa kali dalam beberapa waktu ini. Waktu gempa melanda, saya telepon mami saya. Saya berkata, "Mam, gimana di sana di rumah?" Karena saya tinggal tidak bersama dengan ibu saya. Dan saya tanya, "Gimana Mam kondisinya?" Mami saya bingung. "Hah? Kenapa? Ada apa ya memang? Kenapa? Semua baik-baik aja?" Saya bilang, "Barusan gempa lumayan besar." Dan mami saya nggak tahu. Kenapa? Karena ketika gempa terjadi, satu, itu di waktu dia tidur sore, waktu dia istirahat siang. Yang kedua, terjadi di waktu malam, waktu dia memang sudah istirahat. Mami saya tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya ketika gempa melanda. Kenapa? Karena dia dalam kondisi tidur. Pak Bu Saudara, bangun adalah kondisi di mana kita sadar. Sadar, oh iya saya sudah bangun. Oh, puji Tuhan, saya mesti diberikan nafas kehidupan. Oh puji Tuhan, semua anggota tubuh saya masih bisa gerakan dengan baik dan normal. Tersadar. Dan tahu kondisi sekitar. Oh iya, sudah pagi, sudah terang bahkan. Aduh, sudah terlambat bahkan pergi ke gereja, pergi kerja, pergi sekolah, sudah terlambat, sudah kesiangan nih. Sadar. Pak, Bu, Saudara, masuki 2023, mari bangun. Apa itu bangun? Sadar akan kondisi kita. Sadar akan kondisi hati kita. Sadar akan kondisi kehidupan kita. Alkitab ayat Roma tadi berkata, marilah ketika orang yang sudah bangun, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang.
Waktu kita bangun kita sadar. Pak, Bu, Saudara, kalau saya mencontoh saya lah. Saya kalau tidur, saya jarang pakai baju lengkap begini. Pakai jas bahkan nggak. Kalau saya tidur ya pakai baju tidur dalam tanda kutip. Bahkan kadang bajunya maaf sudah lusuh begitu. Makin udah sering dicuci, udah bertahun-tahun makin nikmat rasanya dipakai untuk tidur. Itu saya. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara seperti apa. Dan waktu saya bangun dari tidur, saya sadar nih, oh saya sudah bangun. Ada teman saya sudah sampai di rumah, di depan rumah, mau jemput saya. Apa yang saya lakukan? Saya akan tanggalkan baju tidur saya dan pakai baju yang layak untuk saya keluar, temui teman saya, dan kita pergi makan. Sarapan pagi, pergi olahraga, dan lain sebagainya. Pak, Bu, Saudara, hal yang sama saya mau katakan. Ketika kita bangun, kita sadar, oh ada bagian dari hidup kita yang di 2023 ini harus kita tinggalkan. Sakit hati, iri, dengki, serakah, memuaskan hawa nafsu. Kita tahu. Kenapa? Karena kita udah bangun kok. Kita tahu kita harus tinggalkan itu. Dan masuki tahun ini dikatakan kenakan perlengkapan senjata terang. Kenakan hal-hal, kejar hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Itulah bangun, Pak, Bu, Saudara. Bangun. Kita sadar kondisi hati kita. Kita sadar kondisi kehidupan kita. Tersadar. Kita tahu. Dan bangun adalah tahu, sadar akan kondisi sekitar. Mari sadar akan rencana Tuhan untuk 2023 ini seperti apa. Mari aware, mari perhatikan tuntunan Tuhan masuki 2023 ini. Karena kenapa? Karena the destiny yang Tuhan siapkan untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan untuk itu, mari sadar akan kondisi sekitar, kondisi kehidupan. Mari sadar akan tuntunan yang Tuhan berikan minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Maka waktu kita mengikuti setiap arahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, percayalah 2023 akan jadi tahun terobosan yang menjadikan setiap kita lebih daripada pemenang. Itu adalah kondisi bangun. Yang kedua, Alkitab berkata sama Elia, bangun dan makanlah Elia. Pak, Bu, Saudara, makan hari-hari ini apa yang kita konsumsi. Ada yang berkata apa yang kita makan, apa yang masuk, itu yang akan keluar, dicerna oleh tubuh kita. Pastikan apa yang kita konsumsi hari-hari ini. Media sosial, kabar baik atau kabar buruk. Pastikan kita konsumsi yang baik. Pastikan kita konsumsi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka percaya, itu akan menjadi kekuatan untuk setiap kehidupan kita. Berjalan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Sampai kepada 31 Desember 2023. Bapak Ibu Saudara akan lihat bagaimana janji Tuhan, destiny Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Lewat apa? Makan. Makan apa yang surga sediakan. Bukan makan apa yang dunia tawarkan. Elia sudah diberikan roti bakar dan kendi berisi air dari surga. Dan malaikat berkata, bangun dan makan apa yang surga sudah sediakan. Pak, Bu, Saudara, hari-hari ini mari memilih makan apa yang surga sudah sediakan buat setiap kehidupan kita. Roti surga, yaitu Yesus sendiri, yaitu firman Tuhan sendiri. Untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Milikilah waktu intim, waktu khusus bersama Tuhan. Untuk kita bisa makan sehidangan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kita. Pak, Bu, Saudara, yang terakhir. Pilihlah apa yang baik. Pilihlah apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Elia ketika dia dalam kondisi depresi, ketakutan, frustasi, letih. Apa perintah dari malaikat? Bangun dan makanlah Elia. Surga gak pernah begini. Begitu dia lihat Elia depresi, ketakutan, frustasi, maka dijejelin itu roti dan kendi berisi air kepada Elia. Enggak. Elia diberikan pilihan. Apakah Elia mau mentaati apa yang surga perintahkan, yaitu untuk bangun dan makan, atau sebaliknya? Hal yang sama hari ini, Bapak, Ibu, Saudara. Pilihan di tangan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
Pilihlah apa yang baik dan berkenan. Mari setiap kita bangun atau bangkit, makan apa yang surga sediakan agar kita keluar lebih daripada pemenang. Yang terakhir, 3 hal yang harus kita tinggalkan di tahun 2023 ini. Yang pertama, tinggalkan rasa khawatir akan hari esok. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesulitan sehari cukup untuk sehari. Mari tinggalkan rasa khawatir akan hari esok, karena janji Tuhan berkata, kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta saja dalam kehidupan kita. Yang kedua, tinggalkan tipu daya atau ilusi dari si jahat. Setan akan coba buat kita dengan ilusi-ilusi yang jahat. Setan akan coba menipu daya setiap kehidupan kita. Tapi apa janji firman Tuhan? Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Setiap kita tahu Tuhan berikan masa depan penuh pengharapan. Setan akan coba buat kita menyesal. Setan akan coba dakwa kita. Setan akan coba tuduh kita. Setan akan coba membuat kita merasa tertuduh dan bersalah. Terus menyesal. Itu yang setan mau. Dengan kasih ilusi-ilusi jahat. Tapi hari ini mari bangkit dan percaya, pegang janji Tuhan. Tuhan berikan kepadaku masa depan penuh pengharapan. Dosaku yang lalu sudah diampuni. Walaupun merah seperti kermisi, tahun ini waktu aku berbalik kepada Tuhan, Tuhan jadikan putih seperti salju. Pak, Bu, Saudara, mari masuki 2023. Miliki langkah percaya. Langkah percaya. Percaya bahwa Tuhan menyertai. Di Yosua, kitab Yosua pasal yang ketiga, semua orang mempertanyakan ketika Musa hamba Tuhan itu mati, Yosua menggantikan. Semua jutaan bangsa Israel, umat bangsa Israel mempertanyakan apakah Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Dan apa yang dilakukan? Di Yosua pasal ketiga, ketika sungai Yordan banjir dan mereka harus menyeberang. Bagaimana Tuhan menyertai Yosua? Hanya dibutuhkan langkah percaya. Waktu Tuhan ngomong sama Yosua, taruh imam pemuji penyembah barisan paling depan, dan engkau akan melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Cukup satu langkah percaya, cukup satu langkah ketaatan. Maka ketika Yosua lakukan itu, mereka lihat bagaimana Tuhan menyertai Yosua dan umat Israel. Seringkali gak butuh penjelasan panjang, lebar, tinggi, dan dalam Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan minta cuma satu langkah percaya dan ketaatan. Maka mari masuki 2023. Percaya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Hamba berdoa ya Tuhan, masuki 2023. Biarkan setiap kami bangun, tersadar dari kondisi hati kami. Kalau ada kondisi hati kami yang salah di hadapan Tuhan, kondisi hidup kami yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, masuki 2023 ini, biarkan kami bangkit dan kami tinggalkan semua perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang, agar kami keluar lebih daripada pemenang, menyenangkan hati Tuhan kami. Masuki tahun ini, biar kami makan apa yang surga sediakan. Kami punya langkah percaya, karena kami percaya masuki tahun ini 2023, Tuhan jalan dengan kami 365 hari, setiap detiknya Tuhan bersama dengan kami, dan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih, aku berdoa kemenangan, pemulihan, terobosan menjadi bagian setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sepakat dengan saya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Antonio Yusuf atas pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak beserta dengan keluarga. Lewat firman yang disampaikan, biarlah kami boleh bangun, sadar akan keadaan kita, dan boleh semakin dekat lewat saat teduh, mendengar firman Tuhan, agar kita boleh keluar menjadi pemenang. Sampai jumpa dalam ibadah Woman of Impact berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.